Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talia Haurul Maula, NPM 202021500492. Saya dari kelas R6F. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah akhlak dan etika dan menjelaskan beberapa tema, yaitu pertama ada pengertian akhlak dan keutamanya, kedua ada adab atau etika belajar dalam Islam, yang ketiga ada etika beragama, berbangsa dan bernegara dalam Islam, lalu ada pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Di sini kata akhlak sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, dan sebagai muslim kita mengetahui bahwa akhlak adalah salah satu hal yang harus diperhatikan terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang muslim senantiasa dianjurkan untuk memiliki akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk. Sedemikian pentingnya akhlak dalam Islam disebutkan juga dalam hadis bahwa Rasulullah SAW diutus pada kaumnya dan seluruh umat dunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia, di mana saat itu akhlak masyarakat, terutama masyarakat jahiliyah, masih jauh dari perilaku akhlak yang terpuji. Akhlak adalah buah dari keimanan dan keistiqomahan seseorang dalam menjalankan ibadah. Akhlak yang kita ketahui tersebut memiliki pengertian baik secara bahasa maupun secara istilah. Selain itu, ada beberapa ulama yang juga menjabarkan pengertian akhlak, sebagaimana Ibnu Miskawayh menyebutkan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa atau sifat seseorang yang mendorong melakukan sesuatu tanpa perlu mempertimbangkan terlebih dahulu. Di sini, secara bahasa, kata akhlak secara bahasa berasal dari bahasa Arab al-khuluq, yang artinya sebagai parangai, tabiat, budi pekerti, dan sifat seseorang. Jadi, akhlak seseorang diartikan sebagai budi pekerti yang dimiliki oleh seseorang terkait dengan sifat-sifat yang ada di dirinya. Lalu ada istilah kata akhlak. Menurut istilah, khususnya dalam Islam, diartikan sebagai sifat atau parangai seseorang yang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Seseorang yang memiliki sifat baik biasanya akan memiliki parangai atau akhlak yang baik juga, dan sebaliknya seseorang yang memiliki parangai yang tidak baik cenderung memiliki akhlak yang tercela. Kata akhlak disebutkan dalam firman Allah ayat berikut ini, sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingat manusia kepada negeri akhirat. Al-Quran Surat Al-Syad ayat 46. Lalu, keutamaan akhlak dalam Islam telah disebutkan sebelumnya. Pengertian tentang akhlak sebagai umat muslim, kita tahu bahwa akhlak memiliki dudukan yang tinggi. Dalam agama Islam, beberapa keutamaan memiliki akhlak yang terpuji, antara lain berat timbangnya di akhirat. Seseorang yang memiliki akhlak terpuji disebutkan dalam hadis bahwa ia akan memiliki timbangan yang berat kelak di akhir atau kiamat, di mana semua manusia akan ditimbang sebagaimana sabda Rasulullah berikut. Tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya orang berakhlak mulia bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu yang kedua ada dicintai Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia di dunia, dan tentu saja Rasulullah SAW sendiri mencintai manusia yang memiliki akhlak yang baik. Dari Jabir, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang paling aku cintai dari kalian dan yang paling dekat tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya, dan yang paling aku benci dari kalian dan yang paling jauh tempatnya dariku di hari kiamat adalah banyak bicara, angkuh dalam berbicara, dan sombong. Sunan Tirmizi Sahih.
Lalu ada dijamin rumah di surga. Memiliki akhlak yang mulia sangat penting bagi seorang muslim, dan keutamaan memiliki akhlak mulia sangatlah besar. Dalam sebuah hadis disebut bahwa Rasul menjamin sebuah rumah di surga apabila ia memiliki akhlak yang mulia. Dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, "Saya menjamin sebuah rumah tapi surga bagi orang yang meninggalkan debat sekalipun ia benar, dan sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang tidak berbohong sekali hanya bergurau, dan rumah di atas surga bagi orang yang mulia akhlak." Hadis riwayat Abu Daud. Lalu di sini ada adab etika dalam Islam. Setiap umat muslim harus memiliki akhlak yang terpuji untuk mencerminkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terpuji juga harus digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam belajar. Mengutip dari buku Akidah Akhlak oleh Ahmad Qusairi, membaca atau belajar merupakan kewajiban bagi semua muslim. Selain itu, dalam belajar juga harus mematuhi beberapa adab yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW berbunyi, "Belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, dan hormati guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang mengajarkanmu." Hadis riwayat Tabrani. Lalu sini adab belajar dalam Islam, yaitu ada meluruskan niat ikhlas belajar untuk menuntut agama agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada membaca doa sebelum mulai belajar agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami semua yang dipelajari. Yang ketiga ada menyimak dengan khidmat penjelasan guru yang tidak memotong penjelasan tersebut kecuali diizinkan. Yang ketiga ada bila ingin keluar kelas minta izin kepada guru. Lalu menghormati guru, menghargai pengorbanan guru, bersopan santun kepada guru. Lalu ada tidak mudah putus asa, lalu membaca doa setelah usai belajar. Lalu di sini ada secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat watak, kebiasaan, tempat yang biasa. Etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Satu istilah lainnya yang memiliki makna hampir sama dengan etika moral. Moral berasal dari kata Latin, mos bentuk tunggal, atau mors bentuk jamak, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup. Etika Islam adalah usaha yang mengatur dan mengarahkan manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia di bawah pancaran sinar petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk menuju keriduannya. Tingkah laku yang baik, satu, yaitu menghargai semua ajaran umat beragama, baik kebudayaan maupun tempat peribadahan, dan memberikan ruang lingkup untuk kehidupan berdampingan. Yang kedua, menghargai perbedaan ajaran atau peribadahan semua umat beragama sebagai wujud kepedulian terhadap keyakinan umat beragama yang dipeluknya. Lalu, sebagai agama universal, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek mikro maupun makro. Tersebut dalam hal ini adalah terkait tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Ajaran Islam menekankan pentingnya atau akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar terwujudnya kehidupan yang damai, tentram, dan sentosa. Etika atau akhlak berbangsa dan bernegara dalam Islam dapat diwujudkan dengan menegakkan keadilan, kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Lalu, di sini ada apa pengertian musyawarah menurut pandangan Islam? Musyawarah adalah mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan memperhadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Bermusyawarah adalah anjuran Al-Quran dalam segala waktu dan berbagai persoalan yang belum ditemukan masalahnya, berdasarkan petunjuk Allah di dalamnya. Lalu di sini ada prinsip demokrasi dalam Islam, yaitu satu, musyawarah atau asyura. Prinsip ini menjelaskan cara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama, dengan mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. Asyura dijelaskan dalam ayat Quran Surat Al-Imran ayat 159, yang artinya, dan bermusyawaratlah dengan mereka dan urusan itu.
Lalu ada Quran Surat Asy-Syura ayat 38, yang terjemahannya yaitu artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Lalu kedua ada adil atau al-adalah. Artinya adalah penegakan hukum di berbagai sektor kehidupan sehingga berjalan adil dan bijaksana bagi semua orang. Ayat Al-Quran yang menjelaskan prinsip ini adalah yang pertama ada Quran Surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu ada Quran Surat Asy-Syura ayat 15 yang artinya, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah kembali. Yang ketiga ada memenuhi kepercayaan atau al-amanah. Setiap orang yang terlibat demokrasi wajib menjaga amanah yang dititipkan saat musyawarah. Prinsip amanah terdapat dalam Quran ayat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Lalu ada tanggung jawab dan al-musliyah yang artinya setiap muslim wajib menyadari jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang harus dilaksanakan. Mereka yang dititipi amanah wajib bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala, dan yang mempercayakannya Nabi Muhammad telah mengingatkan prinsip tanggung jawab dan hadisnya. Lalu ada kebebasan atau al-hurriyah yang artinya bagi seorang muslim kebebasan wajib diterapkan selaras dengan tanggung jawab. Jangan sampai kebebasan dilakukan tanpa kendali hingga merugikan lingkungan sekitar. Berikut ayat yang mengingatkan seputar kebebasan dalam demokrasi, yaitu ada Quran Surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Lalu ada Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Dengan penjelasan ini, sungguh Islam dan demokrasi berjalan beriringan meski beda secara empiri. Islam adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, sedangkan demokrasi adalah hasil pemikiran manusia. Prinsip demokrasi dalam Islam menjamin hak dan kewajiban semua yang terlibat bisa diterapkan tanpa kecuali. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari penjelasan saya untuk materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.